Oke, kembali di channel gua Wahyu Maisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita kembali ke segmen Bigo, bincang-bincang goib. Oke guys, malam ini gua telah kehadiran narasumber yaitu Bang RO. Oke Bang, gimana Bang? Sehat Bang? Alhamdulillah, cager. Oke guys, kali ini malam ini gue mau reaction YouTube atau videonya Kang Ujang Bustomi yang katanya itu dapat ijazah untuk pemula, ya kan? Ya Bang, Ya. bener nggak Bang? Nah, ini HP-nya mana ya Bang? Oke guys, nah ini gue mau reaction tentang videonya Kang Ujang Bustomi yang katanya dapat ijazah Membuka mata Oh, iya. batin. membuka mata batin untuk pemula guys. Oke, kita simak dulu ya. Oke Bang, kita simak Bang. Untuk para pemula, pertama lakukan berdoa dulu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum melaksanakan itu semua, sahabat ambil air wudhu dan sholat 2 rakaat. Setelah 2 rakaat sholat selesai, pertama berdoa kepada Allah. Yang kedua, tegakkan badan kita seperti ini, tangan posisi seperti ini. Pertama bacalah kalimat syahadat 3 kali, tahan nafas. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. 1. Yang kedua baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad 3 kali. Tahan nafas juga. Yang ketiga, sahabat baca kalimat inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Yang keempat, sahabat baca ya Abdul Jabbar, 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 ya Abdul Jabbar. Sama tahan nafas. Dari kalimat syahadat, sholawat, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, dan juga ya Abdul Jabbar, ya Abdul Jabbar, itu semua 7 kali, 7 kali, 7 kali, dan semua masing-masing tahan nafas. Oke Bang. Setelah kita tonton video Kang Ujang Bustomi ya, ini menurut Abang itu tanggapannya sebagai orang yang meluruskan itu gimana nih Bang? Maksudnya tanggapannya Abang untuk buat pelajaran buat teman-teman subscriber juga nih, gimana nih pendapat Abang? Monggo. Oke. Kalau kita lihat tadi video dari Kang Ujang Bustomi ini, viewersnya sampai 1 juta. Iya benar. Nah, ini berarti Luar biasa. banyak nontonnya. peminatnya. Hmm. Otomatis karena di situ videonya itu beliau mengijazahkan suatu amalan. Iya. Nah, amalannya ini berupa untuk membuka mata batin bagi pemula. Nah, menurut saya Salah nggak Bang Ya, kalau masih- kita main-main dengan cara kayak gitu, membuka mata batin ya kan, dengan dengan katanya kan harus ijazahnya itu dengan harus didampingin guru ya kan. Kalau misalnya nih Bang, kalau misalnya kita ngelakuin ijazah itu tanpa melakukannya tanpa ada yang mendampingi gurunya yang bisa, itu menurut Abang gimana Bang? Yang kita khawatirkan kan kalau amalan itu takutnya kita terjerumus dalam kesesatan. Karena ini amalan ini bukan amalan sembarangan. Oh gitu. Iya, berkaitan dengan hal gaib. Kalau misalkan kita tanpa ada bimbingan orang yang ahli, bisa jadi nggak nunggu sampai seminggu, 2 minggu, sampai 1 bulan. Iya. 1 kali dia mencoba untuk membaca atau mengamalkan daripada amalan ini, yang dikhawatirkan adalah jin sama hodam yang mempengaruhi orang yang mencoba-coba. Ini bahaya. Kalau hati sudah dan pikirannya sudah dipengaruhi sama jin, Dirusak ya. nah, maka otomatis yang dirusak adalah keimanannya. Ini yang sangat-sangat fatal sekali. banget emang ya. Iya. Makanya kita sebagai orang-orang biasa, ya memang kita yakini bahwa gaib itu, alam gaib itu memang ada, dan harus wajib ya kita percaya Bang. wajib kita percaya. Itu termasuk daripada rukun iman, mempercayai hal-hal yang gaib, seperti halnya kita percaya kepada malaikat Allah. Malaikat Allah pun
adalah makhluk gaib. Berarti Jadi pesannya buat saya ini bagi yang menonton video dari Kang Ujang Bustami ini harus hati-hati. Jangan sampai kita terjerumus dalam hal yang bisa menyesatkan diri kita sendiri. Tuh. Itu aja Kang. Tuh guys, berarti kita kalau mau amalan sebaiknya jangan sembarangan ya Bang ya. Ya sembarangan. Mending langsung ada ijazah atau ke gurunya langsung deh Ya, gitu ada kan. pembimbingnya. Yang sudah pembimbingnya salah Bang. Apalagi kalau misalkan kita sendirian di dalam ruangan tertutup jam 12 malam. Iya. Nanti kalau ada terjadi sesuatu hal, nah, tanpa ada bimbingan, ini berbahaya buat Benar. orang yang coba-coba. Ya makanya ya lo pakai logika aja nih. Kalau misalnya kita malam-malam kita nyoba-nyoba ya kan, kita nggak tahu apa nyoba, terang gue mau nyoba-coba ya jam 12 malam lewat sendirian gak yang dampingin, lu kesurupan gimana, siapa yang repot ya kan. Nah bahayanya nih Om, Iya. kalau udah mengamalkan suatu amalan hikmah tanpa ada bimbingan, ini bahayanya sekali dia coba, itu nanti yang bermain atau yang ada di balik itu semua jin masuk ke dalam dirinya. Jadi hatinya sama pikirannya udah dipengaruhi sama jin gitu. Kan kalau misalnya saya mau nanya nih, perbedaan antara jin sama khodam itu apa sih Bang sebenarnya? Sebenarnya khodam sama jin itu sama. Nah cuma kalau khodam ini lebih spesifikasi ya, lebih khusus. Jadi khodam itu adalah jin yang membantu, ya kan asal katanya khodamun itu pembantu, maksudnya di sini khodam di sini adalah jin yang membantu manusia. Tapi perlu kita ingat, boleh jadi saat itu jin yang dipanggil melalui amalan atau jin yang muncul dari suatu amalan membantu orang yang beramalan ini, entah itu dia mau untuk kekebalan, untuk penjagaan, karismatik, membuka aura, penglaris, dan sebagainya. Ini jin ini pasti menuruti apa yang diminta. Tetapi bahayanya nanti ketika kita sakaratul maut, jin ini meminta balasan. Dia pengen iman kita terlepas dari diri kita sehingga kita ikut ke dalam neraka. Itu yang kita sangat khawatirkan, nauzubillah min dzalik, kalau iman kita terlepas. Maka bahayanya bagi seseorang yang dengan sengaja atau tidak sengaja sekalipun menghadirkan khodam, menghadirkan jin, meminta bantuan kepada jin, ini bahayanya adalah ketika sakaratul maut orang itu akan ikut kepada jin itu. Begitu bahayanya. Tuh, berarti sangat bahaya sekali guys. Terus ada lagi nih Bang, saya mau nanya, ketika kan kita pernah misalnya kita baca-baca buku nih ya kan, sama kayaknya sih konteksnya mungkin hampir sama kan. Kita baca-baca buku mungkin kayak mujarobat ya kan, tiba-tiba kita ngamalin nih, kita tanpa sepengetahuan siapapun, tiba-tiba kita nyobain ngamalin gitu, kayak puasa lah, padahal puasanya emang niatnya kita nggak minta apa-apa lah misalnya, ataupun minta sesuatu dengan ngamalin kayak gitu. Itu menurut Abang gimana Bang? Apa itu akan menjadi satu khodam yang buruk buat tubuh kita atau gimana gitu? Oke, kalau untuk hal kayak gini kita belajar dari buku. Dalam buku itu ada pengarangnya, kemudian dari buku, kalau udah zaman sekarang penerbit dari mana, ya ilmu mujarobat, baca Asmaul Husna sekian, khasiatnya adalah sebagainya gitu ya, untuk menyembuhkan penyakit, untuk mencegah bala. Ini yang dikhawatirkan bagi para pembaca ini, dia beramalan fokus kepada amalannya sehingga tergelincir keyakinannya, bukan kepada Allah lagi, kepada amalan itu. Terfokus dia sama amalannya. Oh kalau saya nggak baca ini nih nggak bakalan sembuh. Padahal yang memberikan kesembuhan, yang memberikan jalan keluar itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kembali lagi, ini adalah
ranahnya ada di dalam hati kita. Iya. Yang dibaca ayat Al-Quran, yang diamalkan puasa, tetapi hatinya itu ada sesuatu yang dia inginkan. Nah, dari sesuatu yang diinginkan kalau terkabul, dia merasa oh karena bacaan ini, bukan karena Allahnya. Terlepas dari situ berarti ada sosok yang memang mempengaruhi, yaitu jin, membisikkan. Berarti ya kita nggak boleh sembarangan banget ya untuk Makanya dari mengamalkan sesuatu itu ya dia. yang kita mengamalkan sesuatu tanpa ada seorang pendamping. Ya, bahayanya sekali jin sudah mempengaruhi hati kita, kalau jin ini tidak dilepaskan, tidak dihancurkan dengan pertolongan kepada Allah, itu jin itu akan tetap mendarah daging dalam diri kita. Itu bahayanya. Kita tidak sadar kita sendiri menghadirkan jin dalam tubuh kita. Iya. Nah, lambat laun jin itu terus saja mempengaruhi kegiatan kita, aktivitas kita, pikiran, hati kita dipengaruhi sama jin. Maka dari itu hanya kepada Allah kita memohon perlindungan, hanya kepada Allah kita memohon pertolongan, dan hanya kepada Allah lah kita berserah diri. Ya. Berarti banyak-banyak berserah diri kita sama Allah. Kita nggak boleh sembarangan lah intinya. Iya. Intinya kita tuh harus hati-hati Bang ya. Harus berhati-hati, jangan sampai Sembarangan. sembarangan. Oke Bang, mungkin apa nih Bang pesan-pesannya untuk subscriber, untuk teman-teman kita yang suka atau masih atau yang sedang melakukan perbuatan gitu ya kan? Ya maksudnya mungkin bisa diluruskan gitu. Iya, baik. Untuk pesan-pesan ke teman-teman semua, teman-teman subscriber, ya. Kita memang apalagi yang suka dunia gaib nih, penasaran dengan dunia gaib, usahakan kita bertemu dengan orang yang memang ahli dalam bidangnya. Jangan sampai kita mencoba-coba baca-baca, kita cari-cari sendiri, nanti tanpa ada bimbingan. Nah, jadi tidak ada yang bertanggung jawab. Nah, yang kedua, kita dalam beramalan, dalam beribadah, niat kita harus lurus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai ibadah yang kita lakukan, amalan-amalan zikir kita ini salah tempatnya. Karena kita mau menginginkan sesuatu, kita baca Bismillah sampai 1000, sampai 2000, nah sampai ratusan ribu, Yasin sampai 7 kali balik. Nah itu salah. Kita niatkan lillahi ta'ala. Masalah hajat kita, permasalahan hidup kita, permasalahan keluarga kita serahkan semuanya kepada Allah, bukan kepada bacaan-bacaan. Itu dia. Kemudian kalau misalkan kita memang sudah terlanjur mengamalkan, berarti kita sudah menanamkan hodam dalam diri kita, dan itu harus dikeluarkan. Jangan sampai nanti sampai akhir hayat kita hodam itu masih saja ada di dalam tubuh kita. Ini sangat berbahaya. Nah, kemudian terakhir sebagai penutup, mudah-mudahan kita semuanya Allah jaga, min dzalik, kita ini dikuasai sama hodam, atau kita berharap atau menginginkan segala sesuatu kita berpatokan kepada bantuan jin. Jangan sampai, karena kita punya Allah yang menciptakan kita, Allah yang menciptakan juga jin, dan tugas kita sebagai hamba Allah adalah semata-mata beribadah dengan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke guys, mungkin penjelasan kali ini semoga bisa bermanfaat ya buat kalian. Amin. Mungkin kalau ada tutur kita yang salah atau apa, mungkin Anda bisa Ya, saya juga mohon maaf ya. maafkan kami ya kan. Jangan lupa kalau kalian suka dengan video ini, kalian jangan lupa subscribe, like, dan komen ya kan. Kasih masukan-masukan dan biar bisa kita Lebih berkembang lagi ya. bisa bikin konten apa ya kan. Oke, terima kasih, cukup sekian ya Bang. Terima kasih Bang atas kehadirannya. Sama-sama. Cukup sekian saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.